ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على sayyidina Muhammadin Rasulillah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah. Bagi jamaah yang masih ada waktu luang, saya mengajak hadirin untuk mentadaburi beberapa ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dan kita akan mentadaburi ayat 1 sampai ayat 8 dari surat Thaha. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha. Thaha adalah al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, tidak ada maknanya, hanya mengawali beberapa surat di dalam Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Hamim, Yasin, dan sebagian selainnya itu. Jadi Allahu a'lam bimuradih, Allah yang Maha mengetahui tentang maksud itu. Allah berfirman, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar kamu menderita. Jadi Al-Qur'an diturunkan bukan supaya kita menderita kerepotan. Al-Qur'an tidak menyuruh kita kehilangan kebahagiaan, kesenangan, pekerjaan yang halal, dan lain sebagainya, atau mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan. Sebaliknya, bahwa Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran adalah syifa, obat, solusi, dan rahmat yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang percaya. Dan kalau ada orang yang menganggap bahwa orang beriman, orang yang memeluk Islam repotkan dengan perintah dan larangan, ini pun sangat keliru, karena Allah menyampaikan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jika ada kewajiban pun yang dipikulkan kepada kita, tapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ayat ketiga Allah berfirman, Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran hanyalah tadhkirah, tuntunan, nasihat, petunjuk bagi orang yang takut dengan hukuman Allah, dengan azab Allah. Bagi orang yang takut kepada azab Allah, baik azab dunia maupun azab di akhirat, dia akan menggunakan Al-Quran sebagai panduan, sebagai tuntunan, sebagai pedoman. Karena Allah sudah mewajibkan dan membuat larangan kepada manusia, dan siapapun yang meninggalkan kewajiban akan dihukum, dan siapapun yang melanggar larangan akan dihukum. Orang yang takut dengan hukuman dari Allah itulah yang akan menggunakan Al-Quran, karena dengan mengikuti Al-Quran pasti selamat, selamat di dunia dan sampai ke akhirat. Umat Nabi Hud dihancurkan, umat kaum Nabi Saleh dihancurkan, kaum Nabi Shu'aib dihancurkan, diazab, kaum Nabi Lut, Fir'aun dan sebagainya dihancurkan karena itulah sebuah ketetapan dari Allah, hukum bagi siapapun yang menentang Allah. Ada yang dihukum di dunia dan akhirat, tetapi juga ada yang dihukum di akhirat saja. Tapi tidak mungkin
seseorang bisa lepas dari hukuman dari Allah manakala melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, orang yang takut dengan azab Allah, maka dia akan berupaya dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya dengan itu manusia akan selamat dari hukuman Allah, dan surga pun Allah janjikan, dzalika liman khasyya rabbah. Surga, kebahagiaan disediakan bagi orang yang takut kepada Allah. Kemudian tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran diturunkan dari Allah, dari Rabb pencipta langit, pencipta bumi dan langit yang tinggi. Dari Allah lah, dari pencipta langit dan bumi itulah Al-Quran diturunkan. Dan penciptanya yang lebih mengetahui tentang ciptaannya. Satu pabrikan kendaraan pasti yang lebih tahu tentang kelebihan dan kekurangan kendaraan. Demikian juga Allah pencipta langit dan bumi pasti yang lebih mengetahui bagaimana kondisi, bagaimana kekuatan dan kelemahan dari ciptaannya. Dan Al-Quran adalah panduan. Al-Quran adalah buku pedoman bagaimana manusia bisa selamat, bukan saja di dunia tetapi selamat sampai di akhirat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah adalah Ar-Rahman. Yang paling sering disebutkan oleh kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah yang Maha Penyayang. Semua makhluknya Allah sayang. Semua makhluknya Allah kasihi tanpa pandang bulu. Oleh karena itu disebut Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita mengatakan la ilaha illallah, di belakangnya sering dikaitkan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman adalah yang berkuasa atas arasy. Saya ambil pengertian berkuasa atas arasy. Karena untuk bumi saja Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Demikian juga yang lebih besar dari langit dan bumi adalah arasy. Semua adalah ciptaannya. Dan Allah berkuasa atas langit dan bumi. Dan Allah berkuasa hatta atas arasy, makhluk Allah yang lebih besar dari langit dan bumi. Kemudian Allah menyampaikan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di bumi, segala yang ada di langit, dan segala yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di bawah tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang di atas, yang di langit milik Allah, yang di bumi milik Allah, bahkan yang di bawah tanah adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah, anak istri kita adalah milik Allah, kendaraan kita milik Allah, rumah kita milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Manakala kita dikaitkan dengan Allah, semuanya adalah milik Allah. Milik privat itu bisa berlaku hanya antara makhluk dengan makhluk. Ketika kita bermuamalah dengan seseorang, maka bisa dikatakan ini milik si A dan itu milik si B. Mobil ini milik si A dan rumah itu milik si B. Tapi itu manakala relasi dengan sesama makhluk. Tetapi kalau dilihat bagaimana relasi antara makhluk dan Khaliknya, antara manusia dan Allah, sesungguhnya semua adalah milik Allah. Bahkan sampai dikatakan walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal alam.
kapal yang besar-besar, tanker-tanker, kapal yang luar biasa besar di lautan, itu adalah milik Allah. Bagi orang yang tidak memahami bagaimana relasi antara makhluk dan Khalik, tentu akan kebingungan, karena kapal itu dibuat oleh manusia, dimiliki oleh manusia. Kepemilikan itu betul milik seseorang, satu perusahaan, satu keluarga, manakala dikaitkan dengan sesama makhluk. Tetapi kalau dikaitkan dengan Rabb, pemilik alam semesta ini, semuanya adalah milik Allah. Jangankan benda, orang yang memilikinya juga adalah milik Allah. Wa ma tahta sarah, apa yang ada di langit, di apa yang di bawah tanah, air, besi, emas, baja, dan lain sebagainya, itu adalah milik Allah yang harus digunakan sesuai dengan pemiliknya, apa yang dikehendaki oleh pemiliknya. Seringkali kita mengklaim ini badan saya, tergantung saya mau diapakan. Ini adalah uang saya, tergantung saya mau diapakan. Kalau antara hubungan manusia tentu silakan saja, itu adalah milik kamu. Tetapi kalau melanggar aturan Allah, ini bukan milik kamu, ini milik Allah. Jadi tidak mungkin seseorang bisa bertindak, bisa berbuat dengan sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan kehendak Allah. Sebab antara hubungan manusia dengan Allah, semua adalah milik Allah. Jangankan apa yang kita miliki, diri kita, tangan kita, jantung kita, mata kita adalah milik Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat yang selanjutnya Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau engkau mengeraskan suaramu, tapi Allah pun mengetahui apa yang kalian sirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Oleh karena itu, kalau yang disembunyikan adalah keburukan, tetap ada hisabnya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Kejahatan ada di dalam hati, belum dilakukan, tetap akan dihisab oleh Allah. Karena Allah tahu apa hati kita, apa sir kita. Demikian juga ketika kita berdoa, berbicara dengan Allah, tidak selamanya harus dengan keras. Disesuaikan dengan kondisi. Mungkin kita bersuara, memakai suara yang terdengar oleh orang lain, atau mungkin hanya dengan sir, artinya gerakan mulut yang terdengar, mungkin besis kecil dari mulut kita, atau hati kita saja yang berbicara. Suara tidak terdengar, sir tidak terlihat, yang berbicara adalah hati, dan Allah mengetahui. Jadi ketika kita zikir, ketika kita berdoa, disesuaikan dengan kondisi. Kalau di masjid ini, mungkin di tempat yang ramai, tidak mungkin kita berdoa keras-keras. Tapi kalau kita di kamar kita, mungkin boleh-boleh saja kita bersuara, karena tidak mengganggu orang lain. Jadi antara pilihan, bisa dengan suara, bisa dengan sir, isyarat dengan mulut, atau akhfa, hanya dengan hati yang berbicara. Ayat yang terakhir yang akan kita baca adalah Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Allah tidak ada yang berhak diibadati selain Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Salat kita, hidup kita, mati kita adalah dalam rangka ibadah. Itu adalah satu pernyataan yang harus kita renungkan dan harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita ini hidup untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah illa liya'budun, hanyalah untuk mengabdi. Oleh karena itu, dan mengabdi hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Dan salah satu penutup ayat ini adalah lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang indah yang Allah sendiri perintahkan kepada kita
untuk menggunakannya dalam doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah. Kalau berdoa, gunakanlah nama-nama itu. Karena kalau namanya disebut, pasti Allah akan suka. Di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Bagi orang awam ya kita terjemahkan aja. Kalau hafal masuk surga, nggak apa-apa. Jangan terlalu berbelit-belit karena teks hadisnya seperti itu. Tapi kalau mau diperdalam lagi, kalau memahaminya, kalau mengamalkannya, kalau mentadaburinya, boleh-boleh saja. Itu tentu lebih sempurna. Tapi dengan menghafalnya saja dalam teks ini adalah masuk surga. Atau aman hafidhaha dakhalal jannah. Sini lebih spesifik. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Seperti halnya Allah, Rasul mengatakan siapa yang membaca ayat kursi di setiap ba'da sholat yang wajib, jamin masuk surga. Gak usah diperdebatkan, lakukan aja. Sebab yang susah itu bukan taunya, tapi yang susah, yang sering lupa adalah mengamalkannya. 99 nama sedikit kalau kita mau menghafalnya, tapi 99 nama akan terasa berat dan banyak bagi orang yang tidak ingin menghafalnya. Dan mudah-mudahan dengan membaca, mendengar ayat ini, yang belum hafal akan berusaha menghafalnya dan membacakannya, dan yang sudah hafal akan senantiasa membacanya Asmaul Husna dan menggunakannya di dalam setiap doanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.